saya akan memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan kota yang berkarakter Pancasila. Secara khusus saya membahas mengenai kota Yogyakarta. Ya, tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh Pak Ganjar, Yogyakarta itu kota yang ngangeni, gitu ya, kota yang istimewa. Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa Yogyakarta itu kota inklusif dan berhati nyaman. Ya, sebagai kota pelajar, Yogyakarta menjadi tujuan bagi mahasiswa dari berbagai pelosok Nusantara. Lalu juga keistimewaan Jogja, Jogja pernah menjadi ibu kota pada tahun 1946. Lalu Jogja juga sebagai kota budaya dan kota pariwisata. Next. Berikutnya. Ya, nah sayangnya kenyamanan Jogja, ya, keistimewaan Jogja itu dinodai dengan berbagai peristiwa kekerasan dan intoleransi. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua melihat gambar ini pasti sudah langsung tahu ya. Ada pengusiran peribadatan di Desa Mangir, Bantul, lalu ada pemotongan salib di makam Kristen, ada kelitih yang mengorbankan nyawa, juga penusukan. Lalu di berbagai tempat di Yogyakarta juga ada orang-orang yang diduga sebagai teroris yang ditangkap oleh Densus 88. Sehingga Jogja bukan berarti nyaman lagi, melainkan Jogja berhenti nyaman. Ya, banyak orang yang mengatakan begitu. Next. Lanjut, ya. Lalu untuk dalam rangka mengatasi berbagai peristiwa itu perlu adanya implementasi Pancasila. Ya, ada berbagai reaksi dari masyarakat yang melakukan berbagai hal ya, dalam rangka menanggapi berbagai tindak kekerasan dan intoleransi. Ya. Jadi dari berbagai masyarakat, misalnya seperti peristiwa kelitih, lalu di pedukuhan-pedukuhan dibuat peraturan bahwa pelajar tidak boleh keluar setelah jam 9 malam. Ya, itu salah satu contoh. Lalu juga Ngarso Dalem sebagai pimpinan Jogja itu juga tidak tinggal diam. Ya. Dan perda yang dikeluarkan oleh DPRD Jogja itu juga merupakan hadiah bagi rakyat Jogja ya, perda tentang pendidikan Pancasila, dan perda tersebut juga ditanggapi oleh berbagai kalangan termasuk kalangan akademisi. Lalu ada sosialisasi tentang sinau Pancasila dan wawasan kebangsaan, itu yang dilakukan oleh Kesbangpol bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi di berbagai daerah, ya, di kecamatan-kecamatan di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Next. Ya, mengapa harus implementasi Pancasila? Karena Pancasila merupakan konsensus final para founding fathers, ya, para pendiri bangsa yang menjadi rumah kita bersama, ya, rumah kita bersama yang bermacam ragam ini, ya. Lalu Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia yang digali dari budaya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, bersatu walau beragam, lalu bermusyawarah dan berkeadilan. Next. Nah, langsung saja ini di skip. Ini tadi sudah disinggung ya mengenai oleh Prof. Armada mengenai rumusan Pancasila. Lalu yang pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Negara menjamin kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Ini dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 2. Lalu segenap rakyat Indonesia hendaknya bertuhan secara kebudayaan. Ini kata-kata Soekarno ya. Kebetulan disertasi saya berkaitan dengan ini. Jadi Soekarno menekankan bahwa segenap rakyat Indonesia hendaknya bertuhan secara kebudayaan,
secara kebudayaan artinya bertuhan dengan saling bertoleransi dan saling menghormati. Lalu masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, menyembah Tuhannya secara leluasa, memiliki kebebasan beragama yang dijamin oleh negara. Lanjut. Nah, mengapa bangsa Indonesia perlu mengkaji ketuhanan yang berbudi pekerti luhur atau ketuhanan yang berkebudayaan? Karena bangsa Indonesia penduduknya bersifat majemuk atau plural, sehingga sangat dibutuhkan menghayati ketuhanan dengan saling menghormati dan saling toleransi. Lalu perkembangan pengaruh global yang berdampak pada maraknya kelompok radikalisme agama yang sebetulnya sudah lama tapi akhir-akhir ini cukup mencolok ya. Adanya persoalan intoleransi di Indonesia yang mengarah pada dehumanisasi dan perpecahan bangsa. Dan konsep ketuhanan yang berbudi pekerti perlu direvitalisasi sebagai solusi alternatif untuk meningkatkan kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga dapat mencegah intoleransi, paham radikalisme agama, serta merekatkan bangsa Indonesia demi tegaknya ideologi Pancasila. Next. Nah, ini mengapa kita harus menekankan atau menghayati ketuhanan yang berkebudayaan, karena fakta yang ada maraknya paham radikalisme agama yang sudah masuk ya, sudah menyusup ke berbagai lini ya, di sekolah, lalu di kampus, di BUMN, ini banyak ASN ya, pegawai negeri PNS, bahkan aparat keamanan ini juga beberapa sudah terpapar paham radikalisme. Next. Nah, ini solusi untuk mencegah radikalisme, yaitu ketuhanan yang berkebudayaan, ya. Toleransi, lalu menanamkan di dalam pendidikan ya, kurikulum anti radikalisme, lalu moderasi beragama ya, bukan moderasi agama tapi moderasi beragama, lalu sosialisasi tentang bahaya radikalisme. Nah, ini mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua sudah tahu siapa ini ya, wajah. Ini wajah tidak asing lagi ya, karena akhir-akhir ini sering kita lihat ya. Ken Setiawan itu dulu perekrut NII, tapi sekarang bertobat menjadi pendiri krisis center bagi korban radikalisme dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencegah dan memberantas radikalisme. Lalu dialog antar umat beragama. Nah, dialog antar umat beragama itu mau atau tidak, suka atau tidak ya harus kita lakukan. Nah, dialog antar umat beragama di sini bukan untuk menghilangkan perbedaan, melainkan justru untuk mengakui perbedaan. Dengan mengakui perbedaan, kita siap untuk menghormati perbedaan. Next. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa kita harus berperi kemanusiaan? Ya, karena kita adalah makhluk ciptaan Allah yang secitra atau segambar dengan Allah. Ya, seperti yang dikatakan oleh Thomas Aquinas. Ya. Lalu manusia adalah titik awal untuk memahami Pancasila. Ini menurut Driarkara. Dan karena kita adalah manusia yang mempunyai martabat yang luhur, maka kita harus diperlakukan secara manusiawi dan memperlakukan orang lain secara manusiawi. Next. Ini berbagai peristiwa yang mencederai kemanusiaan. Ya. Lanjut. Contoh pribadi yang berperi kemanusiaan, ya, kita punya tokoh-tokoh idola ya, tokoh internasional itu ada Ibu Teresa, Mother Teresa, lalu Mahatma Gandhi. Sedangkan tokoh-tokoh nasional itu Romo Mangun, ya, Gus Dur, lalu Dr. Lee yang dia rela menjual rumahnya untuk mendirikan rumah sakit apung untuk melayani orang-orang yang terpinggirkan, ya, orang-orang kecil, orang-orang miskin, dan mereka berobat secara gratis. Ada juga tokoh ya, seorang pilot yang bernama Pak Budi, ini juga
meninggalkan pekerjaannya untuk mendirikan panti asuhan di NTT, panti asuhan untuk anak-anak terlantar di NTT. Next. Berikutnya Persatuan Indonesia. Mengapa kita harus bersatu? Ya karena kita NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka kita harus bersatu. Nah, Indonesia negara yang penduduknya majemuk atau plural, kita harus sadar sepenuhnya bahwa pluralitas yang ada pada bangsa Indonesia itu merupakan fakta yang tidak bisa kita ingkari, ya, melainkan hanya bisa kita sikapi. Nah, pluralitas yang ada itu baik suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Kalau kita menyikapi pluralitas secara positif, maka pluralitas itu menjadi anugerah bagi kita bangsa Indonesia. Sebaliknya, kalau kita menyikapi secara negatif, pluralitas itu bukan anugerah melainkan sebagai musibah. Mengapa musibah? Karena bisa memicu terjadinya perpecahan dan konflik. Next. Ini pluralitas yang ada di Indonesia, ya, agama, suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Lanjut. Upaya menyikapi keberagaman, ya, mempunyai wawasan yang luas agar tidak terjebak dalam fanatisme sempit, lalu bersikap inklusif agar kita bisa bekerja sama dalam perbedaan untuk mengatasi keprihatinan konkret kita bersama, lalu tidak melakukan truth claim yang disertai dengan mencela yang lain, lalu mau berdialog untuk mengakui perbedaan dan siap untuk menghormati perbedaan, bersikap toleransi dan saling menghormati, bersikap empati dan solider pada yang lain meskipun berbeda. Next. Lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, ya. Musyawarah adalah sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama. Tujuan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama demi kepentingan semua pihak, sehingga dengan musyawarah kita bisa mengarah pada keadilan. Next. Ini contoh-contoh, ya. Kalau musyawarah itu tidak terjadi, maka akan terjadi konflik antar umat beragama, antar suku, antar ras atau etnis, konflik sosial, antar pelajar, ya, dan lain sebagainya. Lanjut. Musyawarah dilakukan dalam rangka untuk mengakomodir semua pihak, ya, di dalam menyelesaikan masalah. Nah, musyawarah ini harus ditanamkan, ya, baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di sekolah, lalu dalam masyarakat adat, dan lain sebagainya, sehingga musyawarah dan mufakat ini bisa menyatukan perbedaan dan bisa meminimalisir konflik. Lanjut. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia adalah menjadi negara Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Ini ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan sosial itu menyangkut persamaan hak dan kewajiban. Keadilan sosial meliputi makna perlindungan hak, persamaan martabat, persamaan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan sosial dan negara. Keadilan sosial harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia supaya cita-cita bangsa Indonesia itu bisa terwujud. Lanjut. Menit lagi, Ibu, maaf. Iya, ini contoh-contoh, ya. Di keadilan sosial antara harapan dan kenyataan, ya. Tidak sama antara harapan dan kenyataan, masih harus kita perjuangkan. Lanjut. Nah, ini upaya untuk mewujudkan keadilan langsung saja, ya. Upaya kita harus mengamalkan Pancasila, kita harus mengimplementasikan Pancasila, yaitu melalui
pendidikan, ya. Pendidikan di sini baik pendidikan informal, di mana orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya, pendidikan non formal, ya, di mana para tokoh ini menjadi teladan bagi masyarakat, dan pendidikan formal, ya, pendidikan formal, guru atau dosen ini hendaknya menjadi teladan bagi muridnya atau mahasiswanya. Nah, selain itu juga harus meningkatkan harus memberdayakan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh di Kulon Progo itu ada jual beli Kulon Progo. Itu menurut saya bagus itu ya, untuk meningkatkan atau memberdayakan masyarakat, baik masyarakat pertanian, masyarakat UMKM dan lain sebagainya. Lalu selain itu juga pemberdayaan masyarakat pertanian, peternakan, dan yang terakhir ini pemberdayaan manusia. Ini rumah-rumah yang dibangun oleh Romo Mangun, Romo Mangun bukan hanya membangun rumah saja, tetapi juga membangun manusia. Karena orang-orang yang tinggal di sana itu mereka orang-orang yang terpinggirkan, ya, ada copet, ada pelacur dan lain sebagainya. Nah, orang-orang ini ya, merasa diperlakukan secara manusiawi, lebih dimanusiawikan. Ya. Jadi hidupnya menjadi lebih baik. Romo Mangun itu luar biasa ya, membangun rumah-rumah itu sehingga tertata rapi, dan yang lebih bagus lagi membangun sumber daya manusianya. Yang terakhir, ya, berbagai upaya perlu dilakukan oleh semua pihak sehingga diharapkan dapat mewujudkan kota Yogyakarta yang berkarakter Pancasila. Demikian, terima kasih.